Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Kamis tanggal 24 Juli, judulnya Hujan Es, Belalang, dan Kegelapan. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Ibrani 4 ayat 7. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Amin. Dalam Keluaran 9 ayat 13 sampai pasal 10 ayat 29, tiga tulah yang hebat ini telah membuat Firaun berubah pikiran. Nut adalah dewi langit dan surga bangsa Mesir, dan sering digambarkan sebagai pengendali apa yang terjadi di bawah langit dan di bumi. Osiris adalah dewa hasil bumi dan kesuburan. Dalam Alkitab, hujan es sering dikaitkan dengan penghakiman Allah. Ditulis dalam Yesaya 28 ayat 2 dan 17, Yehezkiel 13 ayat 11 sampai 13. Selama wabah ini, mereka yang menyembunyikan harta bendanya di tempat yang aman akan dilindungi. Ditulis dalam Keluaran 9 ayat 20 dan 21. Semua orang sekarang diuji, apakah mereka akan percaya firman Tuhan dan bertindak sesuai firman Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa tujuannya membiarkan Firaun hidup adalah agar seluruh bumi mengenal Tuhan, ditulis dalam Keluaran 9 ayat 16. Raja Mesir sekarang mengakui bahwa dia telah berdosa, tetapi kemudian dia berubah pikiran lagi. Dewa badai, perang, dan gangguan di Mesir disebut Set. Isis dan Set dianggap sebagai dewa pertanian. Su adalah dewa atmosfer. Serafis melambangkan keagungan ilahi, kesuburan, penyembuhan, dan akhirat. Tidak ada satupun dari dewa-dewi Mesir yang dapat menghentikan penghakiman Allah. Ditulis dalam Keluaran 10 ayat 4 sampai 20. Karena memang berhala-berhala itu tidak ada apa-apanya. Ditulis dalam Yesaya 44 ayat 9, 10, 12 sampai 17. Para pelayan Firaun mendesaknya untuk melepaskan bangsa Israel, tetapi ia kembali menolak. Firaun menawarkan kompromi yang dengan telak ditolak oleh Musa, karena perempuan dan anak-anak adalah bagian penting dan tak terpisahkan dari ibadah dan komunitas iman. Terakhir, Ra adalah dewa utama Mesir, yaitu dewa matahari. Thoth adalah dewa bulan. Tak satu pun dari dua dewa ini yang mampu memberikan cahaya. Firaun kembali mencoba melakukan tawar-menawar, tetapi sia-sia. Kegelapan selama 3 hari melanda Mesir, tetapi ada cahaya di tempat orang Israel tinggal. Pemisahan itu tidak bisa lebih spektakuler lagi. Namun, seberapa besar pun pukulan yang diterima bangsanya, Firaun bertekad untuk melawan dan tidak mau mengalah. Meskipun kita tidak tahu motifnya yang lebih dalam, pada titik tertentu, hal itu bisa saja menjadi murni masalah harga diri atau sombong dan egois. Seberapa kuat pun buktinya, seberapa jelas pun apa yang sedang terjadi, bahkan para pegawainya sendiri menyatakan, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kami? Biarkanlah orang-orang itu pergi, supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Ditulis dalam Keluaran 10 ayat 7. Juga bahwa pilihan yang benar ada di hadapannya,
Setelah sedikit berbelit-belit, Firaun tetap menolak untuk tunduk pada kehendak Tuhan dan membiarkan bangsa itu pergi. Sungguh satu contoh kata-kata yang dramatis. Ditulis dalam Amsal 16 ayat 18 dikatakan, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Keluaran 9 ayat 35. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi, seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari, dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Imamat pasal 9. Tuhan memberkati kita semua.